Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa hanya Maryam, perempuan terpilih yang diabadikan Al-Quran? Ada satu nama perempuan mulia yang disebutkan dalam Al-Quran dan menjadi salah satu nama surat dalam kitab suci umat Islam. Dialah Maryam binti Imran. Tak hanya itu saja, silsilah keluarganya juga lengkap dijelaskan, sehingga ada nama surat Al-Imran atau keluarga Imran. Sebagai kitab suci Al-Quran adalah kitab abadi, karena itu jika ada nama seseorang disebutkan di dalamnya, berarti namanya akan dibaca sepanjang masa oleh manusia yang jumlahnya mungkin tak terhitung. Jika kisahnya positif, maka kebaikannya akan dikenang sepanjang masa, serta menjadi profil kebaikan untuk dicontoh seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran sendiri, nama Maryam binti Imran disebutkan sebanyak 34 kali, 19 kali ketika menceritakan kisahnya sendiri, dan 15 kali ketika menceritakan putranya Nabi Isa alaihi salam. Mengapa demikian? Menurut Ustadz Aminur Baits, karena Maryam binti Imran ini adalah perempuan yang Allah putihkan kehormatannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 12 yang berbunyi, "Ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat." Sedangkan rahasia dibalik penyebutan nama Maryam, Dewan Pembina Konsultasi Syariah itu mengingatkan pada keterangan Imam Al-Qurtubi bahwa Allah tidak menyebutkan nama seorang pun wanita dalam kitabnya selain Maryam binti Imran, karena mengandung hikmah di dalamnya. Ini mengandung hikmah sebagaimana yang disebutkan para ulama, bahwa para raja dan orang-orang terpandang tidak pernah menyebutkan nama istrinya di depan rakyat, tidak pula mempopulerkan nama mereka. Akan tetapi mereka menyebut istrinya dengan ungkapan pasangan, ibu, keluarga raja, dan lain-lain. Namun ketika mereka bersikap terhadap budak, mereka tidak merahasiakannya dan menyembunyikan namanya.
Ketika orang Nasrani mengatakan bahwa Maryam istri Tuhan dan Isa anak Tuhan, maka Allah terang-terangan menyebut nama Maryam. Tidak Allah sembunyikan dengan sebutan budak Allah atau hamba Allah yang merupakan sifat asli Maryam. Allah jadikan hal ini sebagai kebiasaan masyarakat Arab dalam menyebutkan budaknya. Tafsir Al-Qurtubi. Az-Zarkashi menambahkan, sesungguhnya Isa terlahir tanpa bapa. Ini keyakinan yang wajib kita miliki. Ketika keterangan nasabnya ke ibunya disebutkan berulang-ulang, maka akan muncul perasaan dalam hati berupa keyakinan bahwa beliau tidak memiliki bapa, serta memutihkan nama baik ibunya sang wanita suci dari perkataan kotor orang Yahudi. Mengapa Maryam dan anaknya Nabi Isa alaihi salam disebutkan begitu banyak dalam Al-Quran? Karena Nabi Isa dilahirkan melalui proses yang luar biasa. Nabi Isa adalah putra seorang perempuan perawan, sehingga namanya dinisbatkan kepada ibunya, Isa bin Maryam. Tidak seperti orang lain, namanya dinisbatkan kepada ayahnya. Seorang ulama menjelaskan sebab Maryam menjadi satu-satunya nama perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran karena peristiwa yang dialaminya adalah hal yang benar-benar unik. Hanya akan terjadi sekali dan pada dirinya. Sepanjang sejarah, hanya akan ada satu perempuan, yaitu Maryam yang melahirkan tanpa peran seorang laki-laki. Seandainya saja kejadian serupa akan terulang, tentu tidak lagi menjadi hal yang unik, dan tentu tidak akan disebutkan namanya dalam Al-Quran. Seperti perempuan-perempuan lainnya, Asia, Khadijah, Aisyah, Ummu Jamil dan sebagainya, walaupun kejadian yang mereka alami juga luar biasa hebatnya, tapi karena bisa terulang, nama mereka tidak disebutkan. Maryam sendiri digambarkan sebagai perempuan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaannya pun tak diragukan lagi. Sehari-hari aktivitasnya hanya diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang menggambarkan ketakwaan Maryam dan kesabarannya dapat disaksikan dalam proses mengandung Isa alaihi salam. Sebab dari kehamilannya ini, Maryam harus menerima hinaan dari kaumnya karena mengandung tanpa seorang ayah. Sebelum kaumnya mengetahui tentang kehamilannya, Maryam memilih mengasingkan diri. Dia merasa malu karena kehamilannya itu. Rasa malunya yang besar tertuang dalam surat Maryam ayat 23 yang berbunyi, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." Namun, kabar tak bisa dibendung. Kaumnya mendengar tentang kehamilan Maryam tanpa menikah. Hinaan dan cemooh pun tak dapat dihindari Maryam. Kendati demikian, dia menerima hinaan tersebut dengan perasaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memasrahkan permasalahan yang dihadapinya hanya kepada Allah. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe
serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sampai jumpa dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.